Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, welcome again to another class of TOEFL English. Yeah, and last time we were discussing about the use of listening, and now we will continue to understand the grammar part. Yeah. So basically, before we start about the grammar, we have to understand the each part of the grammar itself, ya. Jadi grammar itu ada bagian-bagian ya dalam bahasa Inggris. So in English basically they are called, ya, bagian-bagian itu disebutkan ada part of speech, ya, bagian dari penyebutan speech. Ya, why? Well, because each individuals have its own purpose, ya. Jadi setiap bagian itu memiliki purpose-nya masing-masing, ya. Okay. And now here we will try to understand what is part of speech, ya. Seperti yang kita tahu, perbandingan penggunaan kata-kata dalam bahasa Inggris kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia, ya. Jadi kayak SPOK, subject, predikat, object, ya. Kalau bahasa Inggris juga ada, but only two, ya. Dalam bahasa Inggris itu just two elements itu udah termasuk dalam udah bukan termasuk, itu adalah sudah menjadi satu kalimat, ya, dalam bahasa Inggris. Cuma dua elemen aja udah menjadi satu kalimat, ya. So for example, like the baby cry, ya, the baby cry, the baby subject, cry is a verb, ya. Nah, mungkin dalam bahasa kita sehari-hari kalimat tidak lengkap itu justru banyak digunakan. Contohnya mau kemana, sedang apa, ya, itu yang seperti yang istilah fragment, ya, atau dalam kalimat yang tidak lengkap, ya. Jadi rancu kalau diartikan dalam ke bahasa Indonesia, ya. Jadi dalam bahasa Inggris kadang where you going, ya, kita itu mau kemana tapi nggak ada subjeknya, ya. Tapi setidaknya kalau bahasa Indonesia tuh mengerti lah mau kemana itu, udah tahu kamu mau kemana gitu. And then tetapi untuk penggunaan di bahasa Inggris akan menjadi lebih panjang dan sedikit tricky, ya. Mau kemana, where do you go? Okay, yes. So dalam bahasa Indonesia kayak gini, ya, tulisannya where do you go, sedang apa, what are you doing, yeah. Hanya where are you going, ya, mau kemana, where are you going, not where do you go. Okay. And then I may mistype this. Okay, contohnya lagi, Andi tadi ada yang nyari, ya. Andi, someone was looking for you a while ago. Oke, nah kalimat-kalimat seperti ini terkadang yang membuat pusing kita, ya, yang terbiasa mengurangi kata-kata seperti subject ataupun object. Okay. So yeah, what I mean is this is just a little bit of example, ya. Contoh-contoh dari pengenalan apa itu part of speech. Nah, untuk mempermudah, ada baiknya kita mengacu kepada part of speech. Mari kita bahas apa itu part of speech. Part of speech adalah jenis-jenis atau kelas-kelas kata yang dipergunakan dalam membentuk suatu kalimat. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan lain-lain. Adapun part of speech ini terbagi ke dalam 9 jenis. Ya, ini noun, ya. Oh, sebenarnya ada 8 part of speech, ya, but okay, in here it says 9. So
jenis part of speech. Oke, secara umum itu ada 8 ya. Secara umum, in general there are only 8 part of speech ya. Tapi di sini di artikel ini dijelaskan ada 9. Oke, coba kita lihat dulu ini artikelnya ya. Noun ya, seperti yang kita tahu, noun adalah kata benda seperti misalnya dog, pen, house, fridge ya. And then people, chair, television, bag, dan lain-lainnya. Okay. Then we have the verb. Ya, verb itu kata kerja. Okay, yang mengindikasikan suatu kegiatan, misalnya paint, cut, throw, write, hike, watch, dan lain-lain. Verb adalah jenis kata yang seringkali menjadi indikator dalam penggunaan tenses dengan tambahan suffix atau akhiran seperti ing atau ed ya. Jadi misalnya kalau adjektif ya, interesting and interested, nah itu ya, itu yang kadang sering digunakan dalam istilahnya the verb ya. Dan itu juga verb juga bisa menjadi adjektif ya, hanya ditambahkan ing dan ed, dan patut menjadi pedoman kamu dalam membuat suatu kalimat bertenses. Yang ketiga adalah adjektif ya. Ya, ini urutannya harusnya noun, pronoun ya, noun, pronoun, verb. Supaya kita nggak bingung ya. Menurut saya kalau urutan 8 part of speech ini ya lebih baik diurut. Jadi ada noun, terus pronoun, maksud itu verb dan adverb ya. Di sini dia tulis noun and then verb dulu. But never mind. Kita ikutin dulu ini artikel ini ya. So adjective ya, adjective ini ada kata sifat. Kata sifat. Coba kita perbesar supaya untuk teman-teman bisa lihat dan jelas. Adjective, kata sifat yang mengindikasikan dan menerangkan sifat dari kata benda, biasanya digunakan untuk menerangkan sifat atau keadaan suatu benda atau seseorang. Nah, misalnya heavy, bag. Heavy ini menerangkan si bag ya. Jadi fungsi adjektif ini adalah menerangkan noun ya. Nounnya apa ini? Nounnya adalah bag ya. So the heavy is describing the bag ya. So he's trying to say that this bag is heavy. Jadi kata heavy ini adalah untuk menerangkan sifat dari kata bendanya. Kata bendanya itu adalah bag ya. And then we have red hair. Red hair. The hair is red. And then pretty girl. The girl is pretty. And then we have handsome guy. Cute boy. Interesting. Interesting speech. High season, low temperature, dry river, dan lain-lain. Next one is adverb ya. Ini harusnya verb and then adverb ya, supaya lebih lebih gampang diingat. Tapi ya udah, kita ikutin artikelnya dulu ini. Adverb ini adalah kata keterangan yang fungsinya menerangkan verb atau kata kerja yang kebanyakan adalah bentuknya adjectively. Bentuknya adalah adjective plus ly ya. And then walaupun tidak semua, jangan terjebak ya. Kadang adverb itu nggak semuanya pakai ly ya. Jadi untuk contohnya di mana adverb atau adverb ya. Sebenarnya adverb itu dari kata adjektif ya. Jadi dari kata adjektif ternyata ditambahkan ly itu menjadi adverb. Ya, itulah. Supaya gampang ingat ya teman-teman.
Okay, quickly. Yeah, he is quickly running. Very cute. Badly taken. Then we have dan lain-lainnya, di mana peletakannya bisa sebelum verb atau di akhir verb. Kita ambil satu contoh. Sunny is quickly running to the dark valley. Bisa menjadi Sunny is running quickly to the dark valley. To the dark alley. Alley. Okay, alley. Not valley, alley. Next one is pronoun, ya. Pronoun kata ganti benda. Nah, tadi harusnya kan noun, nah di bawahnya adalah pronoun, ya. So, pronoun kata ganti benda ini pasti kamu sudah tahu. Contohnya adalah I, you, he, she, it, ya, atau Mr. Henning. Dan someone dan lain-lain. Adapun bentuk dari pronoun itu sendiri bisa berubah tergantung fungsinya. Oke, contohnya adalah possessive pronoun seperti hers, his. Itu nanti kita akan bahas, ya, apa itu possessive pronoun nanti. Then we have position, kata depan, preposition, sorry, not position, preposition, kata depan, yang fungsinya untuk menerangkan posisi dari sesuatu di bahasa Indonesia seperti di, ke, ya, pada. Dan misalnya at, on, after, to, dan lain-lain. Conjunction, conjunction adalah kata penghubung, ya. Conjunction, kata penghubung yang fungsinya sudah tentu untuk menggabungkan kata. Contohnya and, but, or, when, ya, dan lain-lain. Next one is interjection, ya, kata seru. Bisa juga disebut dengan ungkapan ekspresi, misalnya ouch, wow, oh, hi, ya. Oh, and then this is the determiner, ya. Determiner ini biasanya apa? an and the, ya. an and the, and then we have this and that, ya, those, this, those, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaannya di dalam kalimat kurang lebih sama dengan bahasa Indonesia yang subjek, predikat, objek, ya. Nah, yang tadi saya katakan itu SPOK. Oke. Kalimat aktif, ya. Sedangkan untuk part of speech adalah pronoun, be, adverb, verb, preposition, adjective, noun, objek, ya. Pronoun be, adjective, di mana kata-kata di dalam kurung digunakan tergantung kebutuhannya. Misalnya Rani walks to the school building, simple form. Rani is walking slowly to the old school building, detail form. Okay, excuse me guys. Pengertian part of speech. Nah, ini sekarang kita membahas apa sih pengertian dari part of speech, ya. Coba kita lihat dari artikel ini. Sebagian dari kalian pasti masih bertanya-tanya bagaimana sih membuat kalimat bahasa Inggris yang benar. Untuk membuat suatu kalimat dalam bahasa Inggris dengan benar, penting bagi kita untuk memahami bagian-bagian dari suatu kalimat itu terlebih dahulu. Nah, apa sih kalimat itu? Ya, contohnya a sentence. A sentence is a group of words that are put together to mean something. Ya, suatu kalimat pasti terdiri dari kumpulan kata yang menjadi satu dan memiliki arti. Untuk itu kita harus terlebih dahulu memahami bagian-bagian kalimat itu. Bagian itu disebut words atau kata. Dalam English grammar, bagian-bagian penting itu disebut parts of speech. Ya, parts of speech is a class of word based on the word's function. The way it works in a sentence. Karena part of speech merupakan bagian-bagian mendasar dalam suatu kalimat.
part of speech adalah jenis-jenis kata yang dalam bahasa Inggris atau bagian-bagian dasar dari kalimat bahasa Inggris ya. Untuk membentuk kalimat berbicara bahasa Inggris kita harus menggunakan part of speech. Oke. Nah, ini ya, ini secara umum itu hanya 8 ya. Secara umum only 8 ya. We have noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, and interjection. Dan berikut adalah penjelasan singkat beserta contoh dari 8 atau 8 part of speech ini ya. So so the first one is noun ya. Dalam bahasa Indonesia noun adalah kata benda. Nah, pengertian dari kata benda ini kata yang berfungsi untuk memahami suatu objek seperti orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Jadi semua benda-benda yang ada itu adalah kita kategorikan sebagai noun. Even human being, manusia. Ya, contohnya teacher, book, school, Maria, city, Jakarta, cat, freedom, creativity ya. Nah, ini semua adalah bentuknya noun. Dan contoh kalimat Maria is my teacher. Maria is my teacher. I love Jakarta. John has a fat cat. Next one is we have the verb ya, kata kerja. So kata kerja kata yang menunjukkan suatu tindakan subjek. Nah, ya misalnya tadi yang dalam contohnya yang saya kasih tahu tadi ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak perlu sepenuhnya seperti bahasa Indonesia SPOK ya. Dalam bahasa Inggris itu hanya 2 elemen aja, yaitu subject and verb. Itu udah termasuk satu kata. One word, one sentence. One sentence. Ya, jadi bahasa Inggris one sentence means just a subject and a verb. Kata yang menunjukkan suatu tindakan objek ya, seperti eat, study, pray, sing ya, all the verb, semua kata kerja, all the verb yang berfungsi menggerakkan tubuh ya, itu adalah verb ya, suatu tindak atau activity, kegiatan ya, tindakan yang berhubungan dengan gerak, itu adalah verb ya. Excuse me guys, aduh ya Allah. He eats a cake on the table. And then Sonia swims like a dolphin. We study English every day. And then we have the next one is adjective ya. Adjective here, kata sifat. Kata yang menerangkan noun atau pronoun. Yes. Jadi adjective itu adalah menjelaskan sifatnya noun ya, atau sifatnya si pronoun, atau sifatnya ya, yang jelas sifatnya si noun ya.